Puji Tuhan, ada 3 alasan mengapa Tuhan mendisiplinkan kita lewat ujian. Bapak, Ibu, Saudara, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kenapa dan apa alasan sehingga Tuhan harus mendisiplinkan kita lewat ujian-ujian. Dan pastinya ya, secara manusia, kalau kita mau jujur, bahwa seringkali ujian-ujian yang kita hadapi selalu bertentangan dengan kedagingan kita. 1 Petrus 4 ayat 12-14 berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Wow, luar biasa ya firman Tuhan. Saudaraku, mengacu pada kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 12-14 ini, saya menyimpulkan ada banyak sekali kesimpulan tentunya ya. 3 alasan mengapa Tuhan harus mendisiplinkan kita sebagai umatnya lewat ujian. Yang pertama, karena Allah mengasihi kita umatnya yang diakuinya sebagai anak dan pastinya sebagai orang percaya. Dan kita tidak akan luput dari segala kehilafan-kehilafan yang membuat kita terseret dalam melakukan kesalahan. Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Terkadang kita sebagai manusia tidak dapat mengerti jauh maksud Tuhan. Tetapi seperti itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap kita harus ingat, tidak ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Justru kalau kita tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungan, maka pastinya tidak ada perlakuan khusus. Dan kita pasti bebas melakukan apa saja. Padahal apa yang kita lakukan tersebut menuju pada jurang kebinasaan. Secara pribadi dan kelompok, Tuhan mendisiplinkan kita agar kita taat, agar kita hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan pengajaran, memberikan teguran, menyatakan nasihat-nasihat, bahkan mengizinkan sakit penyakit, kerugian, kebangkrutan, kesakitan. Bahkan bisa saja Tuhan membawa kita pada situasi dan kondisi yang sangat menyakitkan kita. Terkadang membayangkan saja kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Karena pasti berurusan dengan disiplin hanya akan membatasi kita dari apa yang kita mau, dari apa yang kita suka, dan dari apa yang kita inginkan. Dan poin kedua, alasan Tuhan mendisiplinkan kita lewat ujian-ujian adalah untuk kita dapat terlatih, untuk kita dapat terampil, cakap dalam proses kehidupan ini. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa tentunya. Iya, bagaimana pemerintahan berjalan dengan maksimal, bagaimana keadaan situasi dunia saat ini yang mencekam, baik keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik. Dan pasti ada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Mereka pasti menyangkal diri. Mungkin banyak sekali godaan-godaan yang ingin menyeret mereka. Tetapi Tuhan tahu keberadaan mereka. Tuhan mengizinkan mereka melewati ujian-ujian yang mendisiplinkan mereka agar pekerjaan Tuhan terlaksana semestinya. Bisa juga terjadi dalam kehidupan gereja. Kalau tidak ada yang menjadi patokan untuk mengatur, maka tentu saja banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi dalam gereja.
Karena dengan banyaknya jemaat, banyaknya aktivis, banyaknya pelayan, tentu demikian juga banyaknya pendapat, banyaknya kepala yang harus didengar, yang ingin menjadi prioritas, dan yang ingin dimaklumi tentunya. Dan pasti semua ini bila ada dalam rencana Tuhan, pasti tidak enak. Karena tidak semua orang harus kita puaskan. Bahkan bisa terjadi tanpa didisiplinkan atau tanpa didisiplin yang benar, maka bisa aja kebenaran bisa melenceng, kebenaran bisa terabaikan, kebenaran bisa dilecehkan. Oleh sebab itu, ketertiban kedisiplinan sangat dibutuhkan untuk proses kelanjutan dan kelancaran pekerjaan Tuhan, walaupun itu pahit. Dan yang ketiga, yang terakhir, alasan Tuhan mendisiplinkan kita lewat ujian-ujian adalah untuk menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan berkata, kita bukan anak-anak gampangan. So, saudaraku, Allah menetapkan atau memberikan suatu disiplin buat kita. Pada dasarnya ialah untuk mengatur, untuk membentuk, dan untuk memelihara kita agar indah dalam pemandangan Allah sendiri. Sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7-9, dalam kehidupannya secara jasmani, Tuhan Yesus hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Apakah dengan kesalehan dan ketaatan maka Tuhan Yesus luput dari penderitaan? Tentu tidak. Tuhan Yesus telah mendisiplinkan dirinya sendiri dan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Secara manusia bisa aja kan kita berlogika, andaikan Tuhan Yesus tidak mendisiplinkan dirinya sendiri dan menonjolkan kemanusiaannya, kira-kira apakah Tuhan Yesus masih bisa menjadi teladan bagi kita? Kan bisa saja secara manusia Tuhan Yesus tergoda dan bisa saja menyalahgunakan kuasa. Karena Tuhan Yesus adalah manusia biasa yang sangat manusiawi bila jatuh dalam dosa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus mampu melewati semua ujian dan Tuhan Yesus bisa menjadi teladan buat kita semua orang yang percaya untuk mengikuti jejak dan mengikuti teladannya. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus sempurna dan tidak berdosa. Kuasa yang Tuhan Yesus lakukan hanya untuk mewujudkan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang meneguhkan perkataan yang Ia berikan, yang Ia beritakan bahwa Ia adalah juru selamat. Allah mendisiplinkan kita sebagai anak-anak-Nya karena Allah sangat mengasihi kita. Dengan cara yang Allah kehendaki tentunya, agar kita bisa menjadi anak-anak yang bukan anak-anak gampangan untuk dapat melakukan pekerjaannya. Dan Allah tidak butuh orang yang cengeng. Allah tidak butuh orang yang suka bersungut-sungut, orang yang egois, orang yang hanya dan masih mementingkan dirinya sendiri. Dan Allah tidak butuh orang yang baper. Tuhan mengizinkan kita didisiplinkan untuk menambah kekuatan dan untuk bisa mengendalikan hidup supaya lebih teratur. Ingat ya, didisiplinkan adalah satu kebutuhan dasar bagi setiap orang percaya untuk terus dapat membentuk kita, untuk terus dapat memantau kita, agar kita tidak over manuver, dan agar kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif, yang dinamis, yang optimis dalam melayani Tuhan. Biarlah lewat didisiplinkan Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi lewat kehidupan kita,
bisa bermanfaat positif, bisa menjadi hikmat yang luar biasa untuk mengajari kita lebih dan lebih lagi mengenal Tuhan. Kita lebih lagi merasakan penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pastinya kita semakin menanti kasih karunia Tuhan lewat berkat-berkat-Nya. Dengan demikian kita akan mengerti bahwa Tuhan mempunyai hak untuk mendisiplinkan kita dengan didikan yang terbaik, sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Dan kita harus selalu yakin ya, kasih Tuhan, sebab ujian yang diberikan Tuhan buat kita semata-mata untuk membuktikan kasih-Nya kepada anak-anak-Nya. Jangan menentang, jangan memberontak, jangan menyerang. Dengar apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita, walaupun secara jasmani terasa sakit. Saya percaya akhir dari setiap ujian, bila kita melewatinya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan Tuhan mau, pasti kita akan menerima sesuatu yang sesuai. Dan janji firman Tuhan, Allah tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat. Rencananya ialah memberkati kita dan masa depan kita penuh harapan. So, mari kita taat dengan sungguh-sungguh agar kita mau masuk dalam rencananya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, bisa meneguhkan kita, dan pastinya bisa memberkati kita. Dan kita ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.